124703204008 dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis mardud yang terputus sanadnya dengan nyata, di mana materi ini penting untuk memahami bagaimana ulama menilai kualitas sebuah hadis sanad, di mana hadis mardud adalah hadis yang ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai hujjah atau sebagai dasar hukum. Untuk salah satu penyebab hadis menjadi mardud adalah terputusnya sanad. Sanad adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW hingga kepada orang yang membukukannya. Jika dalam rantai perawi terdapat satu atau beberapa perawi yang hilang, maka sanad disebut terputus dan kualitas hadis tersebut menjadi lemah. Hadis mardud terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang sanadnya terputus pada bagian awal sanad. Artinya, seorang penyusun hadis tidak menyebutkan satu atau beberapa perawi yang berada sebelum dirinya. Karena para perawi yang tidak diketahui, hadis ini tidak memenuhi syarat hadis sahih sehingga termasuk hadis mardud. 2. Hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sahabat yang menjadi perantaraan. Dengan hilangnya nama sahabat dalam sanad, maka sanad hadis menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, mayoritas ulama menggolongkan hadis mursal sebagai hadis dhaif atau hadis yang lemah. Hadis yang ketiga adalah hadis munqati dan hadis mursal. Hadis munqati dan hadis mursal. Hadis munqati adalah hadis yang sanadnya terputus pada salah satu bagian sanad, baik di tengah maupun di akhir, tetapi tidak berurutan. Sedangkan hadis mursal adalah hadis yang gugur dua orang perawi atau lebih secara berurutan dalam sanad. Dibandingkan hadis munqati, hadis mursal dianggap lebih lemah karena jumlah perawinya yang lebih banyak. 4 adalah hadis mudallas. Hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara menyembunyikan kelemahan dalam sanad. Seorang perawi seolah-olah meriwayatkan langsung dari gurunya, padahal sebenarnya ia tidak mendengar langsung hadis tersebut. Tindakan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap